Bab 1169. Dia tidak secabul itu. Suara ini hampir saja membuat hati Gita meleleh. Gila, Milo lucu sekali. Gita tiba-tiba teringat dengan malam di mana Milo tidur di samping dirinya. Perasaan dia waktu itu sangatlah kacau, tapi setelah Milo tidur di sampingnya, lalu sesekali mengeluskan kepalanya ke tangannya dan mengeong dengan lembut, perasaan kacaunya seketika berubah menjadi sembut. Sekarang juga. Tapi dia masih tidak bisa lupa kalau keesokan harinya Milo benci pada dirinya. Saat memikirkan ini, Gita langsung mengetik sesuatu. Milo sepertinya benci padaku, pagi itu aku ingin mengelusnya, tapi dia langsung kabur saat melihatku. Nanti jika ada kesempatan aku akan mengelus bulunya hingga botak. Setelah mengirim pesan itu, Gita merasa kalau kata-kata yang dilontarkan oleh dirinya terlalu sembarang. Apakah Andir akan merasa kalau dirinya akan sangat menyebalkan? Ketika dia sedang bingung, Andri Han pun membalas pesannya. Tidak usah menunggu, besok kamu bisa datang kemari. Gita sedikit terkejut melihat pesan ini, lalu dia melepaskan ponselnya dan menutup mulutnya sendiri, barulah dia bisa menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan suara. Dia masih merasa semua ini seperti halusinasi, bagaimana mungkin Andri bisa bersama dengan dirinya? Kenapa mereka sudah bisa bersama? Sejak kapan masalah ini mulai berubah? Apa dia suka dengan dirinya? Jika suka, sejak kapan dia mulai suka? Beberapa pertanyaan langsung keluar dari kepala Gita. Memikirkan ini membuat kepala Gita hampir meledak. Tut-tut. Ponselnya berbunyi lagi. Besok aku jemput kamu. Gita segera membalas pesannya. Tapi, kamu besok mau pergi ke perusahaan, bukankah kamu mau kerja? Minggu. Benar juga, besok adalah hari Minggu. Jadi satu hari setelah jadian mereka adalah hari Minggu. Jika mereka adalah pasangan biasa, mereka seharusnya pergi berkencan bukan? Tapi karena dia pacaran dengan Andri Han, Gita tidak berani banyak berharap, jadi dia langsung membalasnya. Tidak usah datang menjemput aku, kamu kirimkan saja lokasi kamu padaku, besok aku akan ke sana sendiri setelah menyelesaikan pekerjaanku. Andri tidak banyak berdebat padanya dan langsung mengirimkan denah lokasi padanya. Gita sangat senang, besok pagi dia akan pergi ke supermarket, setelah selesai membeli barang, sorenya dia akan pergi mencari Andri Han. Setelah Gita bersiap mengatakan selamat malam padanya, Andri mengirimkan pesan suara padanya. Tidak mau telepon. Suara rendah yang serak masuk ke dalam indera pendengaran Gita, lalu Gita pun menggedipkan matanya dan lanjut mengetik sesuatu. Sudah sangat malam, besok-besok masih bisa telepon, kamu mandilah terlebih dahulu, lalu istirahatlah, selamat malam. Lalu Gita mengirimkan stiker selamat malam. Aplikasi WeChat memiliki sebuah stiker yang sangat lucu, itu adalah sebuah bola kecil yang memiliki telinga dan cakar warna merah. Setelah dia selesai mengatakan selamat malam, dia langsung masuk ke dalam selimut, kemudian menaruh ponselnya dan berbaring di atas kasur. Andri tercengang sejenak saat melihat stiker yang sangat lincah, lalu dia pun tersenyum. Sampai jumpa besok. Setelah melihat pesan dari Andri padanya, Gita memeluk ponsel-ponselnya di atas kasur, sebentar masuk ke dalam selimut, lalu keluar dari selimut, duduk dan melihat keluar jendela, kemudian kembali berbaring lagi dan menutup selimutnya. Gita menyadari sepertinya dirinya hari ini terlalu senang, jadi dia merasa malam ini tidak bisa tidur. Jadi Gita pun mengambil ponselnya dan mengulang kembali satu-satunya pesan suara yang Andri kirimkan padanya hingga puluhan kali, dia terus mengulangnya sambil tersenyum. Lalu beberapa saat kemudian barulah dia merasa kantuk dan masuk ke dalam tidurnya. Kemudian Gita bermimpi waktu itu Andri membawanya ke villa pribadi, setelah Gita merasa takut sendiri, jadi dia pergi ke samping untuk mencarinya, kemudian dia ditekan di atas dinding, lalu mereka berdua berciuman dan sulit untuk berpisah, pakaian Gita jatuh ke lantai, lalu dia tiba-tiba terbangun. Mimpinya tiba-tiba terputus,
Gita membuka matanya, dia tercengang selama 5 detik lalu segera memejamkan matanya lagi. Pandangan depan matanya sangatlah gelap, sudah tidak ada apa-apa. Mengapa? Kenapa dia tiba-tiba terbangun pada saat seperti ini? Biasanya jam beker dia tidak pernah tepat waktu seperti ini, kenapa hari ini bisa ribut sekali? Gita merasa sangat kesal hingga ingin muntah darah. Tapi dia segera membuka matanya lagi, lalu dia membalikkan tubuhnya sambil memeluk selimut dan berpikir dengan kesal. Kenapa dia bisa memimpikannya Andri Han seperti ini? Benar-benar gawat, Andri tidak secabul dalam mimpinya. Saat memikirkan ini, Gita mengulurkan tangannya lalu memijak kepalanya dengan sedikit kuat, lalu dia bangun dan masuk ke dalam kamar mandi. Saat sedang sikat gigi, Gita dikejutkan dengan kantung matanya hingga dia hampir terjatuh ketika mundur ke belakang. Untungnya dia memegang pegangan pintu di samping, lalu dia berdiri di sana sambil melihat mata pandanya depan kaca dalam diam. Kemarin malam dia tidak tahu kapan mulai tertidur, dia hanya ingat dirinya terus mendengar pesan suara yang dikirim oleh Andri Han padanya, hingga telinganya terus menggema suara Andri Han yang serak. Perlahan-lahan suara yang seragam itu tiba-tiba berubah menajdi, "Cepatlah tidur, cepatlah tidur." Kemudian mata Gita terasa sangat berat dan langsung masuk ke dalam tidurnya. Dia tidak tahu jam berapa itu. Tapi jika dilihat kantung matanya yang hitam ini, mungkin dia pukul 3 malam baru tertidur, lalu rambutnya sekarang terlihat sangat berantakan. Jelas-jelas kemarin malam dia baru mencucinya, kenapa hari ini sudah berantakan seperti ini? Dalam keadaan yang pasrah, Gita terpaksa mencuci rambutnya lagi, lalu keluar menyantap sarapannya dengan kantung mata hitamnya. Hani Luo sedikit terkejut saat melihat rambut panjangnya yang sedikit basah. "Bukankah kemarin malam kamu baru saja cuci rambut? Kenapa kamu cuci rambut lagi?" Gita merasa sedikit sesak ditanya seperti ini, lalu menjawabnya dengan sedikit tertekan, "Karena waktu bangun tidur aku merasa rambut aku sangat berantakan, aku merasa rambut aku terlihat sangat jelek, jadi aku pun mencucinya lagi." "Kamu tahu itu jelek? Bukankah kamu dulu tidak peduli saat aku mengatakan hal ini padamu?" "Gita, benar-benar." Ayah Zhou duduk di samping, lalu bertanya pada Gita sambil makan buburnya, "Lalu ada apa dengan kantung mata kamu ini? Apa kamu kemarin malam tidak tidur dengan baik?" Gita. Dia merasa sebuah kesalahan dirinya keluar untuk sarapan, jadi dia langsung menaruh bubur yang habis dia makan setengah, lalu berkata, "Yah, Bu, selama 2 hari ini aku ada urusan, jadi aku tidak akan pergi ke toko. Tolong bantu toko aku ya. Jika ada urusan apapun, aku nanti akan cari 2 pegawai lagi." Setelah selesai bicara dia langsung berdiri dan masuk ke dalam kamar. "Bubur kamu belum habis." Ayah Zhou berteriak dari belakang. Gita melambaikan tangannya, tidak ada selera makan. Setelah masuk ke dalam kamar dia langsung menutup kembali pintunya. "Ayah Zhou, dasar anak ini, apa sarapan saja tidak mau. Dia juga tidak takut lapar." Hani Luo duduk di samping sambil tertawa sinis, lalu dia memakan bakpao kecil, kemudian melirik ke arah suaminya, "Kali ini anak kamu benar-benar tidak bisa ditahan lagi." "Ayah Zhou, ada apa?" "Haha, dasar pria sampah." Dia malas sekali menjelaskan padanya. Hani Luo memilih untuk makan makanannya dalam diam, sulit sekali berbicara dengan pria yang frontal seperti ini. Dia tidak menyangka gerakan pria itu bisa secepat ini. Sebelumnya dia melihat Gita begitu mengejar pria itu, dia mengira anak perempuannya akan melewati kehidupan yang sengsara. Siapa sangka beberapa hari kemudian. Bersambung.